Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadila Amirunisa dengan NIM I0002300066. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan tentang hasil resum materi matkul pengantar makroekonomi syariah. Yang pertama, membahas tema tentang tingkat pengangguran. Penyebab adanya pengangguran ada dua, yaitu satu, adanya waktu tunggu untuk menemukan pekerjaan baru. Yang kedua, adanya yang disebut sebagai kelakuan upah real, yaitu adanya ketidakseimbangan antara upah yang diminta oleh supplier tenaga kerja atau pekerja dengan perusahaan sebagai pencari tenaga kerja. Kemudian membahas tema tentang identitas SMNI sama dengan NX. Ketika negara bekerja sama dengan negara lain, maka itu dinamakan open economy. Ketika ekspor lebih dari impor, maka disebut surplus perdagangan atau trade surplus. Ketika NX nilainya negatif, maka disebut defisit perdagangan atau trade deficit. Kemudian membahas tema tentang real exchange rate, nominal vs real exchange rate. Exchange rate memainkan peran kunci dalam ekonomi internasional, mempengaruhi perdagangan, investasi, dan kebijakan ekonomi. Real exchange rate mencerminkan daya saing harga barang suatu negara, sedangkan nominal exchange rate menunjukkan harga relatif mata uang. Selanjutnya membahas tema tentang sejarah mata uang. Teori mata uang Islami ada 3 kategori. 1. Seseorang meminta uang untuk berjaga-jaga. 2. Untuk investasi. 3. Total. Permintaan uang untuk berjaga-jaga tidak ada hubungannya dengan suku bunga, sedangkan permintaan uang untuk investasi berhubungan dengan suku bunga atau berhubungan terbalik. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin rendah uang yang diminta karena mereka tidak ingin memegang uang. Sebaliknya, semakin rendah suku bunga, maka tingkat jumlah uang yang diminta semakin tinggi. Kemudian penawaran uang real adalah penawaran uang nominal dibagi tingkat harga. Selanjutnya membahas kurva LM. Tujuan kita harus mengatur uang yang beredar karena jumlah uang yang beredar berdampak terhadap Y atau pendapatan nasional. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan nasional, maka semakin banyak jumlah uang beredar yang diminta. Dan yang terakhir membahas tema tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diatur oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang, keseimbangan yang ada di masyarakat. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Sasaran utamanya adalah tingkat inflasi, GDP, dan tingkat pengangguran. Terdapat beberapa channel kebijakan moneter, yaitu suku bunga acuan, cadangan minimum, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.